Oke, jadi pembahasan kita pada saat ini adalah kita akan lihat di pelajaran ini ada kondisi Laodikia, ada kondisi Babylon. Nah, apakah kondisi Laodikia itu sama dengan Babylon? Ya, jadi karena di kutipan yang Ellen White yang akan kita bahas itu, yang kita akan baca di sini, Ellen White bikin perbedaan antara kondisi Laodikia dengan Babylon. Oke? Nah, jadi sebelum kita ke kutipan itu, kita mau establish something supaya setiap kali kita kasih Bible study, kita suka kasih dia punya fondasi supaya kita bisa lihat semuanya. Karena kenapa kita suka kasih dari fondasi? Karena kita tahu God is God of order. Tuhan itu adalah Tuhan yang beraturan. Dan kalau dia mau kasih sesuatu, dia selalu mulai dari dasar. Nah, ini dia punya dasar, kita semua sudah tahu, tapi kita ingin kasih supaya kita bisa lihat secara, ini kan orang semua belajar sama-sama ya. Saya kasih apa yang saya belajar, saudara kasih apa yang sudah belajar, kita saling mengisi, saling bertukar pikiran, dan kita sudah berdoa dan kita sudah berpuasa untuk hal ini ya. Jadi ini kita mau kasih kepada teman-teman semua, apakah kondisi Laodikia itu sama dengan Babylon atau enggak. Karena ini masalah yang kita hadapi selama ini adalah apakah Advent kondisinya sudah Babylon atau Laodikia. Nah, apakah Laodikia itu sama dengan Babylon? Nah, itu dia yang kita mau cari tahu. Supaya pas kita masuk ke Great Controversy chapter 21, apakah kondisi itu, apakah kita lihat itu, karena di Great Controversy chapter 21 itu adalah pekabaran malaikat pertama yang sudah ditolak oleh gereja Protestan. Makanya disuruh keluar. Dan kita akan lihat dia punya kondisi yang terjadi di saat itu. Nah, itu kita harus lihat kondisinya itu dan kita bandingkan di gereja kita, di gereja Advent. Apakah kondisi itu ada di gereja kita? Dan kita harus lihat apakah kondisi itu kondisi Laodikia atau bagaimana ya. Oke, jadi kita tidak mau banyak ngomong, kita hanya kasih dia punya gambaran besar supaya kita tahu ke arah mana kita mau pergi. Jadi kita kasih di sini Laodikia lawan Babylon, atau kita lihat apakah Laodikia itu sama dengan Babylon atau, karena ini kan semua investigasi, oke? Semua investigasi mengenai firman Tuhan. Oke, jadi sekarang kita akan baca ini semua, tapi kita nggak perlu secara detail, ini hanya kasih dia punya poin-poin yang penting, baru nanti kita baca kutipan Ellen White ya. Oke, jadi kita tahu berdasarkan Efesus 5 ayat 23, itu Kristus dilambangkan sebagai kepala dari gereja, atau husband and wife, oke, atau suami istri. Jadi suami adalah Kristus, gereja adalah istri, suami istri. Right? Gereja dengan Kristus. Oke. Nah, di Kejadian 2 ayat 24, dia bilang itu pria akan meninggalkan dia punya bapak dan ibu dan bersatu dengan dia punya wife, dan mereka berdua, husband and wife, akan menjadi one flesh. Oke, kita coba tulisin ya supaya kita bisa belajar sama-sama. Jadi gereja Oke. Jadi kita tulisin ya, gereja tambah Kristus, ini dua ini harus menjadi one. Itu dia punya gambaran so far. Gereja sama Kristus, ini husband and wife, Kristus dengan gereja dilambangkan oleh husband and wife. Dan ini
husband and wife itu harus cleave atau harus bersatu dan mereka itu dua menjadi satu. Oke, jadi gereja dengan Kristus menjadi satu, oke, satu. Dan ini dilambangkan dengan marriage ya atau perkawinan, dua menjadi satu. Jadi ini marriage. Oke. Perkawinan gereja dengan Kristus dua menjadi satu. Berdasarkan Efesus 5 ayat 23 dan Kejadian 2 ayat 24. Oke, kita lihat di sini ya. Di Roma 7 ayat 3 dia bilang, so dan jika kalau sementara suaminya hidup, terus wanita itu kawin dengan suami yang lain, dia akan disebut apa ini? Jadi selama suaminya hidup, terus ini wanita pergi kepada pria yang lain, ini wanita disebut apa? Berzina. Berzina atau dia berzina, that's right. Berzina atau dia pelacur ya. Oke, berzina atau pelacur. Jadi adulteress itu sama dengan pelacur juga. Nah, ini kan husband ini Tuhan. Ini spiritual aplikasi. Ada dia punya reality husband and wife, tapi kita ke spiritual aplikasi. Ada Tuhan. Terus gereja menjadi satu dengan Tuhan. Tetapi waktu gereja meninggalkan Tuhan, kita lihat di sini ya, sambung. Oke. Jadi ini marriage kan, ini marriage. Oke. Ini marriage gereja sama Kristus. Satu. Tetapi waktu ini Kristus, ini gereja ya. Oke, anyway, gereja. Waktu gereja meninggalkan Kristus ini, mereka tidak satu lagi. Kristus ini gereja sendiri. Nah, waktu gereja meninggalkan Kristus ini, dia disebut adulteress. Tunggu, dia punya adulteress, 2S, that's right. Pesina, pelacur, okay, adulteress. So far itu ya. Nah, kalau gereja meninggalkan Tuhan disebut pelacur atau berzina. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gereja itu bisa disebut pelacur atau berzina. Oke, berzina, pelacur, melacurkan diri, pergi dengan laki-laki yang lain, atau ada selain Tuhan yang mereka istilahnya Tuhan kan simbol sebagai kita punya suami. Tapi kalau saya sudah meninggalkan Tuhan, melacurkan diri dengan selain Tuhan, sudah pergi meninggalkan Tuhan, mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, saya itu disebut sebagai pelacur, berzina. Di Yakobus 4 ayat 4 dibilang, kamu itu pesina, nah ini adulterers and adulteresses. Ya kan, kamu itu yang pelacur, berzina. Bagaimana saya itu bisa berzina di hadapan Tuhan? Oke, tidak tahukah kamu adalah persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Itulah sebabnya siapa yang menjadi teman dunia, dia adalah musuh dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana saya itu bisa berzina di hadapan Tuhan? Saya bisa melacur itu dengan cara apa? Bagaimana saya bisa melacurkan diri? Karena saya dengan Tuhan atau gereja dengan Tuhan dilambangkan dengan perkawinan. Dua menjadi satu. Nah, selama suaminya hidup terus gereja pergi dengan laki-laki yang lain, dia disebutkan pelacur. Sekarang spiritual application, pelacur itu apa? Apa melacurkan diri itu apa? Di Yakobus 4. Ya? Menjadi teman dunia. Friendship of the world, oke? Jadi waktu saya menjadi pelacur di sini atau berzina, saya itu adalah berteman dengan dunia, friendship with the world ya. Oke. Waktu saya berteman dengan dunia, saya mencintai dunia lebih dari Tuhan, saya sudah itu disebut adulteress. Adulteresses or adulteresses. Berzina. Bahasa Indonesia apa ya, Li? Dia punya translate di Yakobus 4 ayat 4. Atau ada yang mau kasih?
Yakobus 4 ayat 4. Coba kita lihat di sini. Kita ingin lihat dia punya translate. Apa yang dibilang di situ. Persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia. Yang adulterous. Oh, tidak setia. Tidak setia. Ya. Tidak setia itu salah translate-nya. Adulterous dengan adulteresses itu bukan. Well, of course tidak setia kepada suami ya, tapi ini kan berzina atau belacur ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, kita itu di mata Tuhan itu sudah melacurkan diri dengan sesuatu, sudah menjadi idol, gitu kan? Oke. Jadi itu persahabatan dengan dunia itu apa? Ya, kalian sudah tahu ya, ini ya, kalian sudah tahu. Jangan mencintai dunia. Oke, jadi apa sahabat dengan dunia itu apa? Jangan kamu mencintai dunia. Nah, kalau saya mencintai dunia, saya sudah menjadi pelacur di hadapan Tuhan. Ya kan? Karena saya sudah meninggalkan Tuhan, iya kan? Karena dibilang gereja meninggalkan Tuhan, dia punya husband, dia sudah pelacur. Nah, ini bersahabat dengan dunia ini sudah melacurkan diri, sudah berzina, melacurkan diri. Bagaimana saya bisa melacurkan diri? Nah ini, janganlah mencintai dunia, karena kalau saya mencintai dunia, saya sudah meninggalkan, saya punya husband, yaitu Kristus, saya sudah melacurkan diri. Dan semua yang ada di dalam dunia, karena jika manusia mencintai dunia, cinta Tuhan tidak ada di dalam dia, betul. Karena untuk menikah itu membutuhkan cinta, iya kan? Saya kalau melacurkan diri, saya pergi dengan laki-laki yang lain, saya sudah tidak cinta lagi kepada suami saya. Nah, kalau saya cinta dunia, cinta Bapa nggak ada di saya. Jadi saya nggak bisa mencintai Tuhan karena saya lebih mencintai dunia. Udah melacurkan diri, sudah menjadi adulteress atau sudah menjadi pelacur, berzina. Oke? Jadi apa dan yang di dalam dunia itu apa sehingga kalau saya mencintai itu saya meninggalkan suami saya atau Kristus dan saya disebut pelacur. Oke? Di dalam dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Oke. Jadi di dalam dunia ini friendship of the world kita sudah tahu ya. Lust of the flesh, lust of the eyes, and then pride of life. Ini, 3 ini. Jadi kalau di dalam saya ini sudah saya suka keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, sombong, dan untuk lust of the flesh, lust of the eyes banyak sekali ya dia punya. Kalau kalian mau cari di Alkitab, di Roh Nubuat, banyak sekali dia punya aplikasi yang lust of the flesh itu apa, keinginan mata itu apa, keangkuhan hidup itu apa. Inilah saya itu menjadi pelacur atau berzina di hadapan Tuhan kalau saya lebih mencintai ini semua daripada Tuhan. Atau nggak mungkin saya mencintai Tuhan kalau saya mencintai ini, ya kan? One or another. Makanya waktu di Elijah itu, kamu mau pilih mana? Mau pilih Baal atau Tuhan? Nggak bisa kita mencintai dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. At the same time kita mencintai Kristus. Nggak bisa. Kalau mencintai Kristus, kita tinggalkan ini semua. Kalau kita nggak bisa tinggalkan ini semua, berarti kita tinggalkan Kristus dan kita disebut pelacur. Oke? Jadi, habis itu kita sambung ke sini ya. Pernikahan itu is honorable, sangat honor ya, terhormat. Dan the bed undefiled. Jadi tempat itu tidak bisa dicemarkan. Orang yang whoremongers dan adulterers, God will judge. Jadi orang yang whore atau pelacur ini kalau bahasa Alkitab, adulterers, whoremonger, harlot, itu sama mereka itu melacurkan diri di hadapan Tuhan karena mereka lebih memilih mencintai dunia. Kalau bangsa Israel dulu mereka sembah ala-ala yang lain,
Itu semua mereka sudah meninggalkan Tuhan sebagai suaminya. Dan pada waktu bangsa Israel dulu, kenapa mereka itu istri dari Tuhan? Karena waktu mereka, ini simbol ya, oke? Karena waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka itu bikin covenant dengan Tuhan di Mount Sinai, kan I will do. Jadi I will do itu atau covenant itu atau perjanjian itu melambangkan pernikahan. Oke, dan Tuhan melihat bangsa Israel itu seperti istrinya. Makanya di di Hosea kan, Hosea itu oke, anyway, ini dia ya. Di zaman bangsa Israel ya. Kita lihat di Hosea, oke. Di Hosea 3 ayat 1. Oke. Siap-siap Lali, nanti bisa Lali baca 1 Samuel 4 ayat 17 sampai 22. Oke. Di Hosea 3 ayat 1 dibilang di sini, Tuhan berkata kepada saya, "Go yet, pergi, cintailah wanita, love a woman beloved of her friend, cintalah wanita yang wanita itu adalah adulteresses." Jadi ini Tuhan bilang kepada Hosea, pergilah, cintailah wanita itu, tetapi wanita ini pelacur. Nah, kenapa Tuhan bikin itu? Untuk mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa ini Tuhan mencintai ini gereja, tapi unfortunately gerejanya bangsa Israelnya ini adalah pelacur. Dia bilang, according to the love of the Lord toward the children of Israel, sesuai dengan cinta Tuhan kepada bangsa Israel, who look to other gods and love flagons of wine. Jadi mereka melihat atau memilih Tuhan yang lain dan mereka mencintai botol anggur, love flagons of wine. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan bilang kepada Hosea, pergi cintailah wanita itu yang melacurkan diri. Kenapa? Karena Tuhan juga mencintai ini the children of Israel. Mereka melacurkan diri. Oke, kita lihat ya. Bagaimana mereka melacurkan diri. Nanti kita akan baca dia punya kutipan, tapi kita kasih dia punya ayat di sini. Dan ayat di sini yang dikutip di Ellen White itu yang di Testimony Volume 8 atau Testimony Volume 8 itu halaman 200 berapa ya kita lupa, tapi itu ditulis 21 April 1903 yang dibilang the faithful city become harlot kan, dan itu ditujukan kepada gereja Seventh-day Adventist. Oke. Kita lihat di sini ya. Dibilang penglihatan Yesaya kepada anak Amos yang which he saw, yang dia lihat sehubungan dengan concerning Judah and Jerusalem, yang ada hubungan dengan Yehuda dan Yerusalem. Oke. Apa penglihatan itu? Jadi di ayat 1 seterusnya ditulis penglihatan itu, tetapi di ayat 21 yang dibilang, how is faithful city become harlot? Jadi yang faithful city ini siapa? Jerusalem. Dan kalau kita baca Testimony Volume 8 itu, Jerusalem itu Ellen White tulis mengenai Seventh-day Adventist. Ini kamu ini sudah menjadi pelacur. Oke? Penuh dengan penghakiman. It was full of judgment, penuh dengan penghakiman. Itu kebenaran tinggal di situ, tapi sekarang sudah menjadi pembunuh. Oke, jadi kita lihat di sini, di zaman bangsa Israel. Oke, jadi ini kita hanya kasih dia punya foundation mengenai pelacur. Oke, meninggalkan Tuhan, berteman dengan dunia. Nanti kita lihat di Great Controversy sama, dia punya prinsip. Mereka berteman dengan dunia, sudah apostasy, segala macam, makanya disuruh keluar. Right? Jadi kita lihat itu sama dengan sejarah bangsa Israel. Mereka itu sudah melacurkan diri, oke? Dan mereka sudah menjadi harlot, pelacur. Ini di zaman bangsa Israel, oke? Dan nanti sekarang kita akan baca di 1 Samuel 4 ayat 17. Terus habis itu nanti kita ask ya, if you guys have comment or question. Oke, Lali bisa baca 1 Samuel 14 ayat 17. Baru skip aja 18 karena itu bicara mengenai Elia. Kita ke 19 sampai 22. Silakan, Li. Samuel 4 ayat 17. Ya.
Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Oke, ayat 19. ya, tunggu ya. Tabut Tuhan sudah dirampas, oke? The ark of God is taken. Oke, terus ayat 19 sekarang. 19. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Tuhan telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut dan lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Oke, jadi di ayat 18 diceritakan Elia meninggal waktu dia dengar Hofni dan Finehas sudah mati dan tabut Tuhan sudah diambil. Dan kabar itu didengar oleh istrinya Finehas, salah satu anaknya Elia, bahwa tabut Tuhan sudah diambil dan di saat itu dia sudah melahirkan. Oke, ayat 20, 21 dan 22. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya Tuhan telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Tuhan telah dirampas. Oke. Ya, jadi ini adalah yang minggu lalu orang sempat perbincangkan bahwa di zaman Israel itu the glory of God departed kan, atau tabut Tuhan itu sudah diambil. Oke. Jadi itu nama Ichabod itu adalah the glory is departed from Israel. The ark of God was taken. Nah, inilah di saat di mana tabut perjanjian Tuhan sudah diambil dan the glory of God di situ. The glory of God is departed from Israel. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya. Kan kalau suami istri harusnya gereja dengan gereja dengan Kristus apa? Kalau marriage itu harusnya gereja dengan Kristus itu husband and wife itu apa? Kalau marriage, kalau apa? Kalau perkawinan harusnya bersatu, that's right, betul Wan. Perkawinan itu bersatu. Tapi di zaman bangsa Israel kita lihat siapa yang sudah istilahnya kehadiran Tuhan apakah masih ada di Tuhan? Di zaman bangsa Israel. Apa di dalam tabut itu, apa sih di dalam tabut itu, ada apa di situ? Di dalam tabut itu. Covenant. Yang bangsa Israel bawa-bawa. Oh, ada tongkat Musa. Ada apa lagi? Baru apa namanya? Almond ya? Iya, ada almond. Musa yang berbuah isi almond, dia punya buah itu. Apalagi? Iya. Oh, itu di bilik maha suci mungkin. Iya, iya. Maksudnya karena kan the glory itu ada dua loh batu. Ada dua loh batu. Dan bukan ada malaikat yang dan bukankah di milik maha suci itu Tuhan ada di situ, betul enggak? Iya kan? Tuhan di situ. Iya. Di bilik maha suci kan? Jadi kalau tabutnya itu sudah enggak ada, tabutnya itu sudah enggak ada, itu apa? Apakah Tuhan sudah tidak ada? Tuhan enggak ada di sama-sama dengan bangsa Israel ya, kalau kita lihat di situ. Kalau kita lihat di 1 Samuel. Tetapi kalau kita lihat di 1 Samuel 4 ayat 21, kehadiran Tuhan, the glory of Israel sudah depart. Apakah perjalanan bangsa Israel hanya sampai di situ atau mereka continue, masih ada mereka punya perjalanan dan Tuhan masih memimpin mereka, istilahnya masih ada apa ya? Kan ini cerita di zaman Samuel toh, di zaman Samuel, zaman Imam Eli. Apakah perjalanan bangsa Israel ini kan mereka sudah masuk kan di tanah perjanjian. Ya kan ini masih apa namanya? Masih hakim-hakim yang memerintah. Habis itu kan mereka tolak. Habis mereka tolak, mereka mau pilih raja. Betul toh?
apakah perjalanan bangsa Israel itu istilahnya waktu Tuhan itu sudah depart from them, the glory of God itu sudah. Ini kan orang bertukar pikiran, oke? Ini orang bertukar pikiran. Apakah di saat itu waktu the glory of God sudah depart from them di zaman Judges, waktu bangsa Israel masuk tanah Israel, ini di zaman hakim-hakim, apakah Tuhan sudah memang Oke, the glory of God sudah departed. Dan kita sudah selesai sama kalian. Apakah hanya sampai di situ atau masih ada zaman raja-raja, Raja Daud, Raja Saul, Daud, Salomo, dan semuanya itu, apakah mereka masih, apakah Tuhan sudah istilahnya biarkan mereka atau Tuhan masih, walaupun mereka sudah menjadi harlot, ingat ya, kita masih bicara mengenai harlot, belum mengenai Babylon. Mereka harlot, tapi apakah Tuhan masih mencintai mereka sama seperti yang Dia tunjukkan dalam cerita di Hosea? Nah, itu saya punya pertanyaan dulu. Apakah waktu the glory of God is departed, dan udah that's it, apa Tuhan tidak kasih kesempatan kepada Israel, atau Tuhan masih kasih kesempatan kepada Israel sampai 34 AD? Ya, silakan. Ya, jadi kita lihat di cerita di Samuel ini, the glory of God is departed from Israel. The ark of God sudah diambil. Tapi Tuhan punya pimpinan sama mereka nggak sampai di situ ya, walaupun the glory of God sudah meninggalkan mereka. Itu masih ada zaman raja-raja, Raja Saul, Daud, Salomo, apalagi di zaman Daud Tuhan masih tolong, di zaman Salomo, akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua, satu di utara, di selatan, akhirnya di selatan itu terus ada pimpinan Tuhan sampai kelahiran Tuhan Yesus ada di situ. Dan bangsa Israel tetap mereka menolak Tuhan, menolak Tuhan, menolak Tuhan. Istilahnya mereka tetap menjadi continually. Mereka punya diri itu sebagai harlot. Istilahnya Tuhan itu mereka tinggalkan Tuhan itu dan pergi dengan melacurkan diri dengan menyembah Baal atau mengambil prinsip-prinsip bangsa kekafiran. Segala macam mereka buat sama Tuhan. Nabi-nabi mereka bunuh. Sampai Tuhan Yesus sendiri pun mereka bunuh ya. Bangsa Israel di saat itu. Jadi betapa kita lihat di situ adalah sangat Tuhan punya panjang sabar kepada bangsa Israel itu. Aduh, sebagai manusia kalau mau dipikir keterlaluan ini bangsa Israel, umat yang Tuhan sudah pilih untuk merepresentasikan kepada dunia, dia punya karakter, Tuhan sendiri dibunuh sama mereka. Jadi istilahnya sekarang the glory of God departed. Ark itu sudah nggak ada lagi. Oke? Tapi Tuhan Yesus datang sendiri. Oke? Glory itu datang sendiri. Tuhan Yesus yang mereka dulu ada di tabut perjanjian Tuhan itu yang sudah hilang, tapi Yesus sendiri datang di zaman bangsa Israel. Tapi kedatangannya juga itu ditolak oleh bangsa Israel, malah dibunuh. Tetapi kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel itu, secara bangsa itu, kebanyakan mereka menolak, pemimpin-pemimpin menolak bangsa Israel. Tapi dari setiap line atau setiap garis atau setiap generasi di bangsa Israel itu, ada orang-orang yang faithful atau orang-orang yang setia yang Tuhan gunakan untuk menegur. Kita lihat Yesaya menegur, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi, di zaman Tuhan Yesus, ada orang-orang yang remnant, yang istilahnya disebut, kenapa remnant? Karena hanya sedikit orang-orang yang setia sama Tuhan. Oke? Sampai come to the point
di tahun 31 AD Tuhan Yesus disalibkan, tetapi Tuhan masih kasih kesempatan 3,5 tahun kepada bangsa Israel untuk sesudah kecurahan Roh Kudus. Kalau kalian baca Pentekos, kita sudah bahas bersama-sama, waktu kecurahan Roh Kudus tanpa batas kepada murid-murid Tuhan Yesus, saudara tahu apa? Banyak pemimpin-pemimpin agama yang bertobat. Imam-imam dulu yang mungkin dulu mereka yang larang-larang ke Tuhan Yesus, kalau kalian baca mereka bertobat di saat itu. Jadi Tuhan terus coba untuk menjangkau umat-umat Tuhan sampai di tahun 34 AD. Kita sudah tahu kan di saat itu Stefanus dilempari dengan batu karena Stefanus memberitakan Kristus, kebangkitannya, kuasanya dan semuanya seperti pekabaran yang sudah dibawakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di saat itulah Stefanus dilempar mati dan kita tahu di situ Tuhan Yesus berdiri dan kita tahu simbol dari kalau Michael stand up atau Tuhan Yesus berdiri itu close of probation. Jadi walaupun kita lihat di sini the glory of God is departed daripada bangsa Israel di saat itu, tetapi di saat Tuhan meninggalkan mereka itu probationnya belum ditutup kepada bangsa Israel. Nanti kita lihat prinsipnya sama dengan modern Israel ya. Oke, kita lihat itu. Jadi so far kita sudah establish dia punya ini so far. Oke. Kenapa bangsa Israel itu atau kita semua, oke? Jangan bangsa Israel, orang Seventh-day Adventist, saya sendiri. Kalau kita disebut dengan pelacur atau harlot itu, pelacur, adulteress, whoremonger, atau harlot, itu semua karena kita mencintai dunia. Iya kan? Nanti kita lihat ya, dia punya kata-kata yang ada di Great Controversy chapter 21. Dan inilah keadaan di gereja-gereja Protestan yang mereka mencintai dunia. Oke, mereka sudah apostasy. Dan kita lihat bangsa Israel, modern Israel, apostasy sama kan? Karena dia punya sejarah diulang di bangsa Israel dulu, di gereja, di pekabaran malaikat pertama dulu yang diberikan kepada di gereja Protestan dan ditolak. Semua itu mereka sudah menolak akan pekabaran Tuhan sama dengan menolak Tuhan Yesus sendiri. Oke, faithful city sudah become harlot. Oke, the glory of God is departed. Tapi walaupun the glory of God is departed, Tuhan tidak tutup pintu kepada bangsa Israel. Tuhan masih berikan kesempatan sampai dirinya sendiri yang the most glorious of all, yang lebih glory dari semuanya, datang, mereka tolak dan mereka crucify. Sampai penutup pintu tahun 34 AD. Nah, dari semua ini hanya fondasi yang kecil. Kita akan lihat di modern Israel, di zaman kita, baru nanti kita lihat kata-kata Ellen White yang akan dituliskan kepada kita, supaya kita bisa membedakan kondisi harlot, kondisi Laodikia, kondisi apostasy, apakah itu sama dengan menjadi Babylon? Oke, nanti kita harus lihat ya, kita harus ini memang butuh discernment yang maksudnya lihat betul-betul Ellen White bikin perbedaan antara dua hal itu. Oke, tapi sebelum kita lanjut sampai di sini, apa kalian ada pertanyaan atau komen? Di sini aja dulu, nanti kita akan lihat dia punya penjelasan di bawah. Tapi so far sampai di adulteress, harlot, sampai the glory of God departed, sampai semuanya itu, apa ada pertanyaan atau tambahan? Oke, kalau begitu kita lanjut di sini ya. Jadi ini ancient Israel. Oke, sekarang kita pergi ke modern Israel. Ke kita, Seventh-day Adventist sekarang. Oke, jadi di bangsa Israel itu, Tuhan itu, istilahnya the glory of God udah departed, Tuhan itu nggak sama-sama dengan mereka karena ark itu sudah diambil, tapi walaupun dia punya situasi begitu, Tuhan masih tetap
bersama-sama dengan mereka. Tuhan masih kasih kesempatan kepada mereka. Di saat the glory of God, pada Tuhan tidak tutup pintu kepada mereka. Oke, tutup pintunya nanti tahun 34 AD. Dengan segala apostasy di dalamnya, dengan segala adulteresses di dalamnya, dengan segala harlot di dalamnya, Tuhan masih faithful kepada bangsa Israel sampai tahun 34 AD. So far sampai situ ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan zaman kita. Di Wahyu 3 ayat 14, 15, 16, dan seterusnya, kalian sudah tahu ya. We know that, kita nggak perlu detail karena kita hanya mau kasih dia punya background, baru kita ke real, dia punya real problem. Oke, jadi di Wahyu 3 ayat 14 itu kita tahu ini ditujukan kepada gereja Laodikia. Oke, the Church of Laodicean. Kita sudah tahu gereja Laodikia itu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Oke. Nah, gereja Laodikia itu tidak panas, tidak dingin, dan kita lihat di ayat 20. Sekarang di ayat 20. Saya mau tanya di ayat 20 sekarang ini ya. Oke. Lihatlah, Tuhan berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suara saya, dia akan buka pintu, saya akan datang dan sup with him, makan dengan dia, dan dia dengan saya. Sekarang, kondisi Laodikia, Tuhan Yesus di mana? Kondisi Laodikia atau gereja Laodikia. Gereja Laodikia. Di luar pintu. Tuhan Yesus di luar pintu. Ini sama enggak, Wan, dengan Tuhan Yesus sudah nggak ada di bangsa Israel? Sama enggak kira-kira kalau orang bikin paralel? Sama. Sama toh? The glory of God udah nggak ada. Ini Tuhan Yesus di luar lagi kotok-kotok. Nah, untuk membuat gereja tidak menjadi Laodikia, dia harus buka pintu. That's the only solution karena Tuhan Yesus lagi di luar. Makanya dia kasih counsel untuk buy ini, buy itu, nanti kita baca di bawah. Beli counsel untuk isol, white raiment, ya kan? Dengan gold tried in fire. Itu dia punya solusi untuk Tuhan Yesus itu ada sama-sama dengan kita. Tapi kondisi Laodikia itu Tuhan Yesus di luar, sama dengan di 1 Samuel 4 itu, the glory of God udah nggak ada di situ. Tuhan Yesus nggak ada di situ. Tuhan Yesus ada di luar, lagi ketok-ketok. Dan Tuhan Yesus bilang, saya mau datang. Berarti Tuhan nggak ada di situ, Tuhan di luar, dia pingin masuk dalam kondisi Laodikia. Dia pingin masuk sama-sama dengan kita. Nah sekarang kita harus lihat, ini kondisi ini di mana yang Tuhan Yesus nggak ada di dalam. Right? Oke, Tuhan Yesus lagi di pintu, lagi ketok-ketok nih. If ever a people, kalau ada umat-umat Tuhan, manusia yang dilambangkan dengan pekabaran Laodicean message, itu adalah umat-umat yang mempunyai terang yang besar, wahyu dari revelation of the scripture, wahyu yang mempunyai terang besar itu wahyu, yaitu wahyu dari firman Tuhan, itu apa? That the Seventh-day Adventists had received. Jadi ini pekabaran ini untuk Laodikia ini adalah pekabaran kepada Seventh-day Adventists yang mempunyai terang yang besar, yang mereka sudah terima. Nggak sampai situ. Kok mereka punya terang besar, sudah terima, tapi Yesus masih di luar? Iya kan? Kenapa begitu ya? Karena kalau untuk marriage, perkawinan, suami istri, husband and wife harus satu. Kristus harus satu dengan gereja. Di Laodikia, Kristus di luar. Kenapa begitu? Apa berarti kalau Kristus tidak sama-sama dengan kita, berarti mungkin sayalah yang melacurkan diri, ya kan? Menjadi pelacur, mencintai dunia, dan segala macamnya itu, sampai saya itu nggak bisa bersatu dengan Tuhan karena saya yang mencintai dunia. Nah, kita lihat apakah itu jawabannya? Nah, ini dia. Coba kalian lihat. Pekabaran kepada gereja Laodikia di-apply, especially khususnya kepada umat Tuhan hari ini. Dan kita lihat umat Tuhan hari ini, Laodikia itu adalah Seventh-day Adventist Church. Oke?
Coba lihat. Itu adalah pekabaran kepada orang-orang yang mengaku Kristen yang menjadi sama sekali dengan dunia, tidak ada perbedaan yang bisa dilihat. Li, sama tanya, apakah mereka mencintai dunia, Li? Apakah Sangat. Kenapa? Sangat mencintai dunia. Kenapa? So, nggak bisa lihat ini dunia mana, ini Advent mana. Having become so much like the world, no different can be seen. Misalnya, oke, kita kasih dunia di sebelah kanan, Advent di sebelah kiri. Orang lihat, oke, kalau coba kalian lihat, ini orang Advent yang mana? Orang yang lihat, I don't know, I cannot tell. Why? Because ini grup ini sama, right? Advent, so sama dengan dunia, nggak bisa lihat. Berarti dengan kata lain, kondisi Laodikia apa? Kalau coba lihat di sini ya. Love the word. Love the world. Terus apa, Li? Ini. Di sini. Kan dia adulterous. Harlot. Ya. Exactly. Makanya Ellen White bilang, how the faithful city become harlot. Karena kondisi kita itu udah sama dengan dunia. Udah adulterous, udah cinta sekali dunia, nggak ada perbedaan. Makanya di Second Angel's Message yang Great Controversy 21, kalian lihat kondisinya itu persis di-describe dengan di sini. Become so much like the world that no difference can be seen. Sudah jadi harlot. Tuhan mau masuk, nggak mau kita buka, karena apa? Kita lebih mencintai dunia. Oh, ternyata dia sudah ada suami yang lain. That's right. Dia sudah mencintai dunia daripada Tuhan. Siapa itu Tuhan? Biar dia ketuk-ketuk di pintu. I have somebody else with me. Kita lebih cinta ini daripada Tuhan. Lihat ini kondisi kita, oke? Dan ini bukan, kalau kita bilang love the world, become so much like the world. Jangan kalian pikir, oh orang yang pakai anting-anting, orang yang pakai ini di gereja. Saudara dan saya, keangkuhan hidup pun sudah cinta dunia, saudara-saudara. Self-righteous pun itu dunia. You know what I'm saying? Pride of life itu dunia itu. Mungkin orang lain cinta dunia dengan lust of the flesh. Dengan keinginan daging, masih makan ini, atau apa, atau you name it, atau kita ada keangkuhan hidup pun bukan hanya self-righteous. Angkuh saja saya punya hidup. Saya sudah cinta dunia dan Tuhan Yesus lagi di luar ketok-ketok karena saya sudah jadi harlot, udah jadi pelacur because saya lebih mencintai diri, saya lebih membanggakan diri dan diri itulah yang menjadi saya lebih cinta daripada Tuhan. Keinginan keangkuhan hidup. Oke, sampai situ ya. It's so much like the world that no difference can be seen. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, perbandingkan ini harlot bangsa Israel dengan kita, adulterous bangsa Israel dengan zaman kita. Kita lihat apa yang Ellen White bilang ya di situ. Oke, kita minta, apakah Tante Erli bisa baca ini, Tante Erli, kutipan di sini? Kita bisa bandingkan line upon line, here a little, there a little, kita lihat dia punya gambaran besar mengenai harlot. Oke, silakan. Oke. Seperti Israel kuno, gereja telah mencemarkan Tuhannya dengan menyimpang dari terang, mengabaikan tugas-tugasnya, dan menyalahgunakan hak istimewanya yang mulia untuk menjadi istimewa dan suci dalam karakter. Oke, Ellen White lagi bandingkan apa dengan apa? Israel kuno dengan bangsa Israel gereja. kuno dengan gereja kita, oke? Jadi kita bikin line upon line. Kita lihat di sini, line upon line di sini, oke? Ancient Israel atau Israel kuno dengan modern Israel, modern. Lah, kok ancient kuno? Sorry, ancient Israel.
Ancient Israel dengan kita sama ya. Ellen White lagi kasih perbedaan. Ini Ancient Israel harlot. Ini Laodicean Church yang di-apply to Seventh-day Adventist itu sama dengan dunia. Mereka mencintai dunia. It is a harlot. It's the same. Dua-dua sama. Yesaya 1:21 harlot. Modern Israel harlot. Dua-dua sama, dia punya kondisi. Mengerikan ya, torang. Ini torang semua, bukan orang lain. You and me become harlot karena Tuhan Yesus nggak ada di kita, karena kita lebih mencintai orang lain atau mencintai dunia. Jadi mereka itu menyimpang dari terang, mengabaikan tugas-tugasnya, dan sebagainya. Terus continue, Aunty Erli. Anggotanya telah melanggar perjanjian. Mereka untuk hidup hanya untuk Tuhan dan Dia. Oke, stop sampai situ. Coba Tante Erli lihat sini ya, kalian perhatikan. Her members, anggota-anggota gereja, ini ya, gereja Tuhan, telah melanggar perjanjian yang mana mereka hidup hanya untuk Tuhan dan hanya Dia. Kalau kata-kata perjanjian, saya mengadakan perjanjian. Saya hanya hidup untuk kamu dan untuk kamu saja, tidak ada orang lain. Itu kata-kata apa itu? Kata-kata di mana kalian dapat temukan kata-kata itu? Pernikahan, saya akan tinggalkan semua yang wanita atau pria saya yang dulu, saya akan hanya hidup untuk dia dan dia saja. Ini gereja kita sudah langgar itu covenant, ini covenant. Yang mana hanya untuk Tuhan. Karena apa? Lebih mencintai dunia, so sama dengan dunia, nggak bisa lihat perbedaan. So far oke ya. Continue, Aunty Erli. Mereka telah bergabung dengan orang-orang yang egois dan mencintai dunia. Aduh, mencintai dunia, egois, prideful, selfish. Aduh, memang betul-betul, so harlot, you name it, itu kondisi kita sekarang ini yang Tuhan lagi tegur melalui nabinya ya. Oke, continue, Aunty Erli. Kesombongan, cinta kesenangan, dan dosa disenangi, dan Kristus telah pergi. Oh, oke. Sorry, bahasa Inggris dibilang Christ has departed. Sekarang saya mau tanya, ini kata-kata Christ has departed mengingatkan kita dengan cerita apa yang tadi? Yang tadi di Ikabod, the glory of the Lord departed. Ini kondisi saudara dan saya yang mana kita lebih mencintai dunia, egois, kita semua ini, dan Kristus telah pergi. Christ has departed, the glory of God departed. Ini kan lagi orang bandingkan the ancient Israel, modern Israel, kondisinya sama, saudara-saudara, nggak beda kalau kita bilang, aduh bangsa Israel begini, sampai bunuh Kristus. Kita lagi ngomong diri kita sama. Semua sama, oke? Nggak ada beda. Dua-dua harlot di mata Tuhan. Oke, continue, Aunty Erli. Rohnya telah dipadamkan di dalam gereja. Setan bekerja berdampingan dengan orang yang mengaku Kristen. Namun mereka begitu miskin dalam pemahaman spiritual sehingga mereka tidak mendeteksinya. Oke, mendeteksinya ini adalah mereka nggak bisa tahu kalau setan itu yang bekerja. Karena rohnya padam, karena Kristus sudah pergi, karena kita lebih mencintai orang lain, atau istri lebih mencintai semuanya ini, dan kita nggak bisa deteksi setan yang bekerja karena orang punya pemahaman spiritual itu sangat miskin. Oke, continue. Mereka tidak memiliki beban pekerjaan. Kebenaran kusuk yang mereka yakini bukanlah kenyataan bagi mereka. Mereka tidak memiliki iman yang tulus. Pria dan wanita akan menjalankan semua iman yang pada kenyataannya mereka miliki. Oke, jadi gini, mereka itu tidak memiliki iman yang tulus kan? Jadi dia bilang kalau kita mempunyai iman, kita akan menjalankan semuanya itu, tapi kita tidak memiliki iman atau kita hanya profesi. Oke, saya memiliki iman, tapi kenyataannya buah-buahnya nggak ada. Itu kita, Ellen White lagi bandingkan saudara dan saya kondisinya, oke?
kondisinya itu bangsa Israel kuno dengan kita saat ini. Karena kita sudah melacur, sudah melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Oke, continue Aunty Ali. Di mana udah? Dari Dari buahnya. buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, Destro. Bukan profesinya, tapi buah yang mereka hasilkan menunjukkan karakter pohon. Betul. Banyak yang memiliki bentuk kesalehan, nama mereka ada di catatan gereja, tetapi mereka memiliki catatan noda di surga. Oke, sampai situ dulu, sampai situ. Jadi kita lihat ini profesi ya. Profesi, saya punya iman, saya di gereja, saya punya nama. Profes. Iya, oh iya profes, that's right. Bukan profesnya, iya. Pengakuan, ya. Pengakuan, that's right. Jadi mereka mengaku bahwa saya punya iman, saya gereja Tuhan dan segala macam itu, tapi namanya namanya di gereja, tapi di surga dia punya catatan noda itu ada. Aduh kasihan. Men, kalau baca ini lang, aduh. Kita lagi baca diri kita sendiri ya. Wah, emang benar-benar apalagi belajar The Third Angel's Message. Aduh, sudah banyak belajar terus hasilnya itu nggak ada, memang sama dengan ini. Ada kita memprofes punya iman, belajar righteousness by faith dengan iman, tapi catatan-catatan noda kita banyak di surga, catatan-catatan dosa ya. Continue Aunty Early. Malaikat pencatat dengan setia menulis perbuatan mereka. Setiap tindakan egois, setiap kata yang salah, setiap tugas yang terpenuhi, yang tidak terpenuhi, dan setiap dosa rahasia, dengan setiap penyembunyian yang licik, dengan setia dicatat dalam buku catatan yang disimpan oleh malaikat pencatat. Wih, ngeri. Ngeri sekali. Ngeri kan Aunty Early. Dia bilang kita punya tindakan egois, kata-kata yang salah, saudara-saudara. Aduh, maksudnya marilah orang belajar, lihat ya dia punya aplikasi. Kita punya kata-kata salah, kita punya tugas yang saya nggak terpenuhi, baik di dalam rumah tangga, di dalam anything yang sudah dikasih, saya punya tugas tapi nggak terpenuhi. Saya punya dosa rahasia yang mungkin di depan orang saya kelihatan oh, wow, manis-manis, tapi di dalam banyak dosa rahasia yang orang lain nggak lihat, tapi disembunyi dengan licik, ditutupi. Aduh, oh, wow, merinding kalau baca ini ya, kayak ngeri sekali ya, manusia itu memang licik. Aduh, tapi saudara, ini semua yang kita simpan-simpan, walaupun orang punya teman-teman nggak lihat, suami istri nggak lihat, saudara nggak lihat, itu malaikat catat semua. Oke? Dan inilah apa? Sama seperti Israel kuno. Orang juga begitu, saudara-saudara. Kita ini melanggar perjanjian dengan Tuhan atau sudah jadi harlot, pelacur, gara-gara ini semua. Kita egois, kita selfish, kita mencintai dunia, kita mencintai kesenangan dunia, sombong. Ini kan diulang-ulang. Pengakuan tapi buah-buahnya nggak ada, banyak dosa-dosa yang kita sembunyikan. Ini harlot, saudara-saudara, ini harlot karena apa? Kita sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Saya punya suami Tuhan, tapi saya melacurkan diri dengan cara-cara seperti ini. Mengerikan, saudara, dan saya punya situasi. It's scary. Makanya kalau lihat-lihat orang lain, aduh sudah Jo, forget about it. Lihat Jo diri sendiri, ini semua orang yang Tuhan lagi tegur yang mempunyai pengakuan, tapi kenyataannya di dalamnya masih banyak. Makanya kan kalau kita lihat Ellen White selalu bilang, lebih orang mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih orang sadar bahwa kita ini kotor. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang lain, saya akan, I'm better than you are. Wow, kita belajar ini, kita reformasi ini, kita bla 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 bla. Tapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan, malu. Nggak bisa kita mau bandingkan dengan orang lain kalau kita punya pandangan sama Tuhan. If I compare myself to God,
oh man, nggak akan kita mau coba bandingkan atau merasa I'm better than you are. Oh, kamu cinta dunia. Oh, saya enggak. Saya sudah suci atau man, kita punya tugas yang tidak terpenuhi pun itu dosa, saudara. Egois pun dosa, kata-kata salah dosa, dosa disembunyikan, aduh, semua dicatat sama malaikat Tuhan. Wow. Anyway, so far di sini, ya silakan. Enggak direkod kan? Oh iya, direkod. Sebelum lupa, maksudnya ini tadi dibilang dicatat oleh malaikat. Sesuatu yang kita di dalam pikiran. Jadi bagaimana kan katanya malaikat tidak di dalam pikiran, Antirli, nggak ada di dalam pikiran di sini. Nggak ada yang ini ya. Dia bilang setiap dosa rahasia bukannya yang rahasia berarti kita bikin orang lain nggak lihat, itu rahasia. Yang ini kan dosa rahasia itu every secret sin. Secret itu istilahnya saya bikin tapi orang lain nggak lihat gitu. Lihat. Oh, tapi bukan yang di dalam pikiran ya. Di sini nggak ada tadi ya. Nggak ada di dalam pikiran. Ya, berarti kalau yang cuma di pikiran kan katanya Tuhan yang cuma bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran jelek, dari mana malaikat bisa mencatat? Well, kalau kita sudah ya silakan. Ada tanggapan? Ya silakan, Brother. Iya. Kasih, jadi ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh pertanyaan tadi. Ya. Jadi kalau orang lihat, Alkitab menjelaskan bahwa dosa itu nanti diperhitungkan di perbuatan. Kalau kita lihat di penjelasan tentang dosa, tapi dosa itu dia aktif dari pikiran. Nah, itu. Betul. Jadi dia aktif ketika di pikiran. Nah, tapi ketika dia pada akhirnya akan diperhitungkan itu sebagai dosa, ketika itu telah dilakukan lewat perbuatan. Jadi kalau dosa yang masih ada di dalam pikiran, dosa itu belum diperhitungkan. Jadi malaikat juga tidak akan mencatat dosa yang ada di dalam pikiran. Nanti ketika dosa itu yang telah dilakukan, baru itu akan dicatat kalau dosa itu dilakukan. Jadi memang, tapi ini bukan berarti bahwa itu tidak berbahaya. Dosa yang di pikiran itu tidak berbahaya. Malahan dosa yang di pikiran lebih berbahaya dari dosa yang semua bersumber dari sana. Jadi memang betapa penting pikiran itu betul-betul dipasrahkan, direlakan, ditaklukkan kepada Tuhan, untuk Tuhan benar-benar berkuasa sepenuhnya atas pikiran kita. Karena memang ada dua kekuasaan yang ingin berkuasa, ya, untuk menguasai pikiran kita, sehingga pada akhirnya ketika pikiran itu kuasai, itu akan tampil ketika itu dikuasai, ada tindak egois di sana, ya, ada kata yang sana, ada yang terpenuhi di sana, atau ada dosa. Setiap yang kita melakukan itu cuma kita yang tahu, tapi kita lakukan sebagaimana yang tadi Joy bilang, di tempat tersembunyi. Jadi memang sekali lagi dosa itu diperhitungkan di perbuatan, tapi betapa pentingnya ada ayat mengatakan bahwa jagalah hati dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi memang dosa itu diperhitungkan di perbuatan, tetapi dia aktif di dalam pikiran. Betapa pentingnya menjaga pikiran dengan kebenaran. Jadi sumber kebenaran yang kita perolehkan sebagaimana yang kita pelajari adalah yang pertama dari firman Tuhan, dan yang kedua dari tulisan-tulisan Roh Nubuat yang akan menjaga. Memang ada juga latihan-latihan bagaimana kuasa pikiran itu dilatih, tapi memang yang paling yang awal kita menjaga pikiran kita adalah dengan firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat. Oke, mungkin itu juga yang bisa ditambahkan sehubungan dengan malaikat mencatat dosa. Ya, thank you Brother Eric. Ya, oke, gimana Auntie Erly? Oke.
Thank you. Oke. Oke, jadi terima kasih atas tambahannya. Jadi kita lihat di sini ya, untuk kembali lagi dia punya lesson. Kita lihat di sini bahwa bangsa Israel kuno sudah melacurkan diri, modern Israel sudah melacurkan diri dengan semuanya ini, kecintaannya sama dunia dan semua yang orang baca, I don't have to repeat. Dan kita lihat sekarang. Oke, nanti kita akan pergi ya di Great Controversy chapter 21, kita hanya mau kasih dulu dia punya landasan supaya pas ke 21 kita akan tanya ini kondisi Laodikia, ini Love the World atau kondisi Babylon supaya kita bisa bedakan apakah dengan kondisi itu yang ada di gereja ini itu sudah Babylon atau kondisi Laodikia atau seperti itu ya. Nanti kita lihat dulu baru supaya kalian nanti akan ngerti dia punya isu. Anyway, sekarang kita sudah lihat semua kan kondisi Laodikia. Oke? Melacurkan diri, cinta dunia, dan segala macam. Kristus sedang departed, spiritnya, semuanya itu semua. Tapi saudara-saudara, kita lihat apakah di zaman Israel seperti the glory of God departed, Tuhan tinggalkan. Nah, kita lihat di zaman kita, waktu Kristus sudah tinggalkan karena kita sudah melacur secara rohani, kita lihat bagaimana Tuhan mau deal dengan kita sekarang ini. Oke, kita coba baca ya supaya bisa selesai ini dia punya kutipan. Oke, kita lihat. Ini penting ya. Coba orang perhatikan, fokus baik-baik supaya orang sama-sama investigasi. Oke, ini sama-sama belajar. Kita present apa yang kita belajar, nanti kalian present apa yang kalian belajar. Oke, kita baca sini. Tuhan memimpin umat. Dia memiliki umat pilihan, sebuah gereja di bumi yang telah dia jadikan tempat penyimpanan hukumnya. Ini penyimpanan hukumnya kita harus underline karena ini ada sangat penting dia punya kata-kata. Nanti kenapa? Dia telah memberikan kepada mereka kepercayaan sakral dan kebenaran kekal untuk diberikan kepada dunia. Jadi gereja dikasih tempat penyimpanan hukum dan kebenaran-kebenarannya supaya itu diberikan kepada dunia. Nah, oke, sudah mulai ini, oke, so mulai masuk dia punya isu. Dia menegur dan memperbaikinya. Oke, orang so lihat kondisinya kan, gerejanya Laodikia, oke, Kristus di luar, gereja sudah melacur, bla 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 bla. Harlot. Dia menegur dan memperbaikinya. Perhatikan ini, oke? Pay attention karena ini yang akan menjadi perbedaan besar kita akan belajar. Pekabaran kepada jemaat Laodikia, kita sudah lihat ya, Advent kan, berlaku untuk gereja Advent hari ke-7 yang memiliki terang besar dan tidak berjalan di dalam terang. Apa yang terang besar yang mereka miliki? Tuhan sudah kasih penyimpanan hukumnya, oke? Dia sudah kasih kepercayaan sakral kebenaran untuk diberikan kepada dunia. Tetapi itu dikasih ke gereja, tapi gereja tidak berjalan di dalam terang. Ngeri ya, maksudnya sama dengan bangsa Israel dulu. Tuhan kasih kepercayaan, tapi bangsa Israel tetap tidak melakukannya, melacurkan diri, tidak berjalan sesuai dengan terang yang Tuhan berikan. Tapi coba lihat ya, sebelum Ellen White introduce pekabaran kepada Laodikia, dia bilang dulu di atas, dia akan menegur dan memperbaikinya. Oke, kita akan lihat terus, baca terus, oke? Lanjut. Jadi Advent banyak terang besar tapi nggak berjalan di dalam terang. Itu mengerikan, lebih baik saya mengaku nggak punya terang daripada mengaku punya terang, tapi saya nggak berjalan, itu membuat nama Tuhan lebih tercemar daripada saya punya Tuhan, saya Advent, tapi kelihatannya sama dengan dunia. Mendingan jadi orang dunia tidak mengaku apa-apa daripada mengaku sesuatu akhirnya nama Tuhan yang dicemarkan. Tapi anyway, semua kondisinya sangat buruk sekali, kita sudah bahas. Mereka yang telah membuat pengakuan besar tapi tidak sejalan dengan pemimpin mereka yang akan dimuntahkan dari mulutnya. Coba lihat ya, ini pengakuan besar, punya terang, tidak berjalan dengan pemimpinnya.
istilahnya di Alkitab, can two walk together unless they agree? Bisakah dua-dua berjalan kalau mereka nggak setuju? Suami istri kan berjalan sama-sama karena dua menjadi satu. Nggak bisa berjalan sama-sama kalau istri pergi dengan suami lain. Nggak bisa istri memelacurkan diri, nggak bisa. Ini Laodikia nggak jalan dengan pemimpinnya. Dia bilang, mereka itu akan dimuntahkan dari mulutnya. Ini dia ya. Tapi dia bilang, kecuali mereka bertobat. Oke, ini ada kecuali. So far sampai sini ya, oke. Jadi kalau mereka bertobat, mereka tidak akan dimuntahkan. Kalau mereka tidak bertobat, pasti dimuntahkan oleh Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Nah, sekarang Ellen White lagi bilang mengenai kondisi apa. Oke, kita stop di sini dulu. Ellen White lagi introduce kepada saudara kondisi apa? Apa kondisi yang Ellen White lagi bilang? Atau apa yang Ellen White lagi bilang sekarang? Dia mau kasih apa yang dia bilang? Karena ini kita harus teliti baca ini ya, karena bacaan berikut akan kalian akan lihat. Oh, wow. Oke, anyway. Ellen White lagi bicara mengenai apa ini? Coba. Laodikia. Apa kondisi Laodikia di sini yang Ellen White bilang, Li? Apa kondisinya? Oh, Oke, come on. Coba berpartisipasi. Apa kondisi di sini yang Ellen White? Memiliki terang tapi tidak berjalan sesuai dengan terang. Punya terang besar nggak berjalan. Punya pemimpin besar tapi nggak berjalan dengan pemimpinnya. Punya tadi di atas kan sudah sama dengan dunia kondisi Laodikia. Kita lihat dengan kutipan yang Tante Eli baru baca. Itu kondisi Laodikia, saudara-saudara. So far oke ya. Itu kondisi, ingat ya, itu kondisi Laodikia. Tuhan akan muntahkan kalau mereka tidak bertobat. Apakah kondisi Laodikia sama dengan dunia? Saya mau tanya. Kita harus emphasize ini karena kita akan baca Great Controversy chapter 21. Apakah sama? Enggak ada perbedaan bisa dilihat. Enggak ada. Aduh, punya terang besar enggak berjalan dengan pemimpinnya. Tuhan Yesus meninggalkan karena kita harlot. Kita istilahnya enggak buka pintu untuk Tuhan Yesus. Sama kan? Tapi dia bilang dia akan teguh dan perbaiki, terus akan dimintakan kecuali mereka bertobat. Oh, berarti ada harapan yang mana kalau ini gereja bertobat, dia tidak akan muntahkan. Gereja ini bertobat kalau dia berbalik mencintai Tuhan daripada mencintai dunia. Oke, yang so far yang kita baca sebelumnya. Terus kalian lihat ini ya. Coba lihat. Ellen White lagi bilang kondisi Laodikia, terus apa dia bilang seterusnya di bawahnya? Pekabaran yang menyatakan bahwa gereja adalah Babylon dan memanggil umat Tuhan keluar darinya tidak datang dari utusan surgawi manapun atau agen manusia manapun yang diilhami oleh Roh Tuhan. Wait a minute. Coba lihat. Apakah sekarang Ellen White lagi membedakan kondisi Laodikia di sini, terus dengan kondisinya itu di bawah dia bilang, tapi gereja bukan Babylon loh, atau pekabaran yang bilang gereja itu adalah Babylon dan bilang Tuhan, umat Tuhan harus keluar, bukan dari dia. Tapi gereja dalam kondisi Laodikia. Ngerti enggak yang dalam kutipan ini? Lali bisa ngerti, coba Lali terangkan yang apa yang sampai di sini ya. Sampai di sini coba Lali terangkan apa kira-kira yang Lali bisa dapat dari sini. Di sini dulu, nanti kita baca seterusnya. Di 1 MR. Jadi ini ada kondisi Laodikia yang pengakuannya ada terang tetapi tidak berjalan sesuai terang. Dan ini Laodikia, tetapi ini ada satu kondisi yang Ellen White bilang bukan Babylon. Berarti ada dua kondisi. Jadi ada Babylon dan ada Laodikia.
Dan selama ini kan yang kita mengerti bahwa ada terang tapi nak berjalan dengan terang, sudah bersama dengan dunia, adalah Babylon. Tapi ternyata itu sejauh ini Laodikia. Makanya ada dua. Selama ini kan kita baca cuma sampai di mulutnya, kecuali mereka bertobat. Terus yang pekabaran menyatakan itu kita nggak baca kan dipotong sampai di situ kan selama ini ya. Jadi nggak tahu kalau itu begitu. Jadi kita dengar ya memang begitu. Dulu yang kita hanya baca-baca ini, Li. Pekabaran kepada jemaat. Ya, hanya dipotong, nggak semua. Memiliki terang besar tidak berjalan. Nah, itu udah Laodikia sama dengan pokoknya jadi ini kalian baca kutipannya, kita nggak ada yang potong, oke? Ini semua satu kesatuan. Makanya waktu kita baca ini kutipan, saya bilang, ini ada dua kondisi loh. Nanti Ellen White akan terangkan kondisi Babylon itu apa, dan Laodikia itu, ini Laodikia dia lagi terangkan, nanti di bawah kondisi Babylon itu bagaimana. Supaya kita bisa lihat, ini gereja, dua hal yang berbeda yang kita harus lihat. Memang betul Babylon itu melacurkan, Babylon exactly melacurkan diri. Tetapi di sini dibagi dua ya. Ellen lagi bilang mengenai Laodikia kondisi ini. Dan kita sudah baca, kondisinya nggak enak, sudah mau baca. Ngeri. Tetapi dia kasih sama, the same quotation di sini, dia bilang, dalam kondisi itu, tapi gereja bukan Babylon. Dan kalau orang bilang gereja Babylon itu bukan dari Tuhan atau dari utusan surgawi manapun yang diilhami oleh roh Tuhan. Dua hal yang berbeda. Satu kondisi Laodikia, satu Babylon. Oke, jadi apa dan kira-kira yang membedakan kondisi Laodikia dengan Babylon? Supaya, masa kondisi begini, masa kondisi sudah mengerikan begini tapi bukan Babylon, ya kan? Makanya kalau kita mengerti ini, waktu baca Great Controversy chapter 21, kita akan mengerti ini kondisi mana Laodikia atau Babylon, dan nanti di Great Controversy chapter 1 dibilang waktu Wahyu 18 itu, yang Babylon is fallen, kan second angel's message itu, dia jatuh, tapi belum komplit dia punya jatuh. Terus Ellen White bilang, komplit dia itu jatuh waktu gereja menolak pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Terus dia bilang, waktu 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 di-fulfill, baru Revelation 18 digenapi. Kalau begitu, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk belajar 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 12. Kapan itu terjadi? Dan ayat itu paralel dengan ayat mana baru kita mengerti, waktu itu di-fulfill, baru Revelation 18 digenapi. Atau Babylon itu sudah komplit, full. Nah, sekarang kita mau gambar ya, supaya kita lihat dia punya situasi dan kondisi. Oke? Dia punya situasi dan kondisi. Oke, jadi kita gambar di sini. Ini second angel's message. Fallen ya. Fallen. Babylon. Babylon is fallen, is fallen. Terus, the fourth angel's message. Babylon is fallen. Complete ini ya. Babylon is fallen. Nah, kan selalu orang pikir, bukan selalu. Ini kan dibilang, keluar dariku, my people. Keluar dari mana? Dari Babylon. Dan ini Babylon is fallen, second angel's message. Ini dikabarkan di tahun 1844, bulan Agustus. Right? August 15 itu di-empower. Nah, ini Babylon is fallen, ini kita sudah tahu ya, itu digenapi di Sunday Law, di fourth angel's message Revelation 18. Oke, karena ini Revelation 18 kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan semua orang akan mendengar pekabaran, tidak ada yang terkecuali. Di Revelation 18 ini. Nah, sekarang saudara dan saya punya tugas untuk investigasi. Apakah dari tahun 1844 sampai Sunday Law, apakah SDA sudah menjadi Babylon? Itu dia. Kalau di dalam tahun ini sampai Sunday Law, SDA sudah jadi Babylon, berarti untuk message come out of her, my people, itu selain dari gereja Protestan di sini,
Ini juga dari gereja Advent, karena Advent sudah sama dengan Babylon. Ngerti enggak? Tapi kalau Advent nggak sama dengan Babylon, berarti untuk panggil come out dari mereka itu harus dari gereja-gereja Protestan yang sudah jatuh, bukan dari SDA. Seperti itu. Jadi orang yang remain in Babylon bukan dari SDA kalau kita buktikan kalau Advent itu bukan Babylon. Yang remain in Babylon itu berarti gereja-gereja yang sudah jatuh dulu, yang masih eksis dari tahun 18 sampai sekarang, mereka akan dipanggil keluar di sini. Yang ya di sini mereka akan dipanggil keluar di Revelation 18. Tetapi secara kalau kita investigasi Advent itu sudah Babylon, berarti akan dipanggil keluarnya juga dari Advent. Seperti itu ya. Jadi ini investigasi ya. Nah, so far yang kita lihat kondisi SDA ini Laodicean condition. Sama dengan dunia, oke. Berzina, harlot, semuanya itu. Harlot dan adulteresses, sudah Jo, kalian seorang baca kan itu dan kalian bisa temukan kutipan yang lain. Mengerikan kondisinya itu. Tetapi apakah kondisi Laodicean itu sama dengan Babylon? Nah, itu yang kita lagi selidiki. Karena so far di sini Ellen White lagi bilang pekabaran Laodikia untuk Advent, tapi mereka bukan Babylon. Ya, kalau begitu dengan kondisi yang mengerikan mengenai Laodikia itu, yang mengerikan itu mereka bukan Babylon. Oke, mereka itu harlot, adulteress, mereka itu semua, tapi bukan Babylon. Well, tapi Babylon kan harlot. Nah, ya nanti kita lihat ya, oke. So far di situ ya dia punya persoalan yang kita hadapi. So far yang dibilang Ellen White, Laodikia bukan Babylon. So far itu ya, so far. Ini ditulis tahun 1893 ditujukan kepada Brother Caldwell karena dulu yang proklaim SDA Babylon bukan hanya Brother Stanton, ada temannya namanya Brother Caldwell. Dan ini surat untuk dia. Kita lanjut. So far dikasih Babylon, Laodikia ini. Tapi ini kondisi Laodikia, jangan bilang Babylon. Atau panggil orang keluar dari dia. Nggak bilang begitu. Karena tidak ada orang yang bilang begitu, bukan utusan dari surga. Nah, terus kita lihat. Ellen White langsung sambung. The true witness, I cancel Jadi kalau kita lihat pekabaran Laodikia itu yang cinta dunia dan udah apostasy dan sudah meninggalkan Tuhan. Semuanya itu. Ellen White bilang, Tuhan dia akan tegur dan perbaiki. Dan kecuali mereka bertobat, Tuhan tidak akan muntahkan. Tapi saudara tahu, dan kita semua tahu, di Wahyu 3 yang pekabaran untuk Laodikia itu, ada dibilang Tuhan akan nasihat untuk beli emas, pakaian putih, semuanya itu ya, saya nggak perlu sebutkan satu-satu, kita sudah tahu. Terus dia bilang, sebanyak yang saya cintai, saya hajar dan tegur. Jadi kondisi Laodikia di gereja itu, yang banyak wheat and tares, ada lalang dengan gandum, dan kondisi Laodikia, dia bilang, saya mau tegur kondisi Laodikia. Saya tegur. Karena itu bertobatlah, bersemangat dan bertobatlah. Ini kan bertobat. Jadi Tuhan dalam kondisi seperti itu yang mengerikan kita baca di atas, ada teguran untuk gereja. Dan teguran itu diberikan di Alkitab dan Roh Nubuat. Dan Tuhan bilang, bertobat. Oke, karena apa? Ini semua yang saya kasih ini untuk membuat kita bukan kondisi Laodikia atau membuat Yesus masuk. Dan kita sudah belajar, ada tulisan Ellen White bilang, pekabaran A.T. Jones dan Wagner ditujukan kepada gereja Laodikia. Dan betul, waktu kita belajar itu, wah memang betul ini menerima Tuhan Yesus punya righteousness, dan semua ya, saya nggak perlu ulang karena kita sudah belajar itu. Terus dia bilang,
Lihatlah, saya berdiri dan mengetuk. Kalau orang mendengar suaraku, dia akan buka pintu dan dia akan masuk dan makan malam bersamanya dan dia bersamaku. Nah, terus di ayat 21 dibilang, dia yang menang akan kuberikan duduk denganku di tahtaku sama seperti aku juga menang dan ditempatkan dengan Bapakku di tahtanya. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi Laodikia yang mengerikan itu, oke, ada teguran yang Tuhan berikan dan solusi-solusinya sampai orang yang mendengar mengikuti solusinya akan ada kemenangan dan ini janji Tuhan. Berarti dalam kondisi Laodikia itu ada orang-orang yang akan menang. Itulah gereja triumphant. Sekarang torang masih gereja militan. Nanti kita kasih dia punya kutipan itu. Dan gereja militan itu adalah gereja yang ada lalang dan gandum, punya kondisi Laodikia, tapi dengan kondisi itu Tuhan akan tegur dengan dia punya tulisan-tulisan Alkitab dan nubuat. Kita lanjut. Kita mau habiskan ini kutipan ya, baru kita stop di sini dulu. Dia bilang, Yesus datang untuk memberikan berkat terkaya kepada setiap anggota gereja. Dia jika mereka mau membukakan pintu baginya. Jadi itu tergantung dari saudara dan saya. Kalau orang mau Tuhan Yesus datang, buka pintu, Yesus akan datang dan akan ada berkat untuk kita. Nah ini dia lagi talk about Laodicea condition. Karena di Laodicea, Yesus di luar. Yesus bilang, saya mau datang. Kalau kamu buka pintu, saya akan kasih berkat kepada kamu. Tetapi di bawahnya dia bilang, dia tidak pernah menyebut mereka Babylon. Juga tidak meminta mereka untuk keluar, tetapi dia berkata, sebanyak yang saya kasih, saya tegur dan hajar dengan pesan teguran dan peringatan. Saudara lihat itu, di atas itu dia bilang kondisi Laodikia, Tuhan saya lagi di luar pintu, lagi ketuk, kalau kamu buka, saya akan datang. Terus dia kasih bilang lagi, tapi gereja itu enggak he does not once call them Babylon. Dia tidak pernah menyebut mereka Babylon atau harus keluar dari mereka. Tapi kondisinya Laodikia, Tuhan, cinta dunia, apostasi, sudah melacurkan diri, sudah bla 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 bla. Tapi Tuhan bilang enggak Babylon loh dan enggak keluar. Yang bilang kan Tuhan, bukan kita, oke? Saya tidak membela dosa gereja, saya tidak mengiyakan dosa. Tapi kita semua harus tahu bahwa di gereja itu orang punya kondisi begitu. Saudara dan saya dan orang-orang di gereja begitu. Pelacur, cinta dunia, dalam bentuk apapun kita ada kondisi seperti itu. Tapi dalam kondisi itu dia nggak bilang gereja itu Babylon atau harus keluar dari gereja. Nah dia bilang kondisi Laodikia saya akan hajar dan tegur. Oke, lanjut ya. Ada poin penting yang saya mau kasih. Teguran ini saya tidak abaikan. Saya telah memberikan peringatan karena roh Tuhan telah mendorong saya untuk melakukannya dan telah mengucapkan teguran karena Tuhan telah memberi saya kata-kata teguran. Jadi kondisi Laodikia yang mengerikan itu, Tuhan bilang, saya mau tegur kamu. Ada solusi untuk kamu di Laodikia. Dan Tuhan kasih melalui perkataan Ellen White, melalui A.T. Jones dengan Wagner. Dan dibilang, saya tidak menghindari untuk menyatakan seluruh nasihat Tuhan yang diberikan kepada saya untuk gereja. Jadi Ellen White bilang, ini nasihat, biarpun orang mau marah, kita akan kasih. Karena ini Tuhan kasih supaya gereja ini ditegur dan tidak berada dalam kondisi Laodikia. Tapi kondisi Laodikia itu bukan Babylon. Dan nggak boleh keluar dari Babylon karena Tuhan tidak meminta kita untuk keluar. Tuhan akan tegur orang-orang di gereja dengan kondisi itu. Oke, sampai situ ya kita lihat. Nah, lanjut. Saya berkata dengan rasa hormat dan cinta dari Tuhan. Saya tahu Tuhan memiliki pikiran cinta dan belas kasihan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka dari semua kemurtadan mereka. Oke. Apakah gereja sudah murtad? Yes. Oke.
backsliding. Yes, ini backsliding. Sama dengan dunia, ya. Tapi Ellen White bilang, saya bilang dengan rasa hormat dan cinta. Tuhan mau sembuhkan ini. Ini gereja yang kondisi Laodikia, saudara-saudara. Tuhan mau sembuhkan dari kemurtadan. Apakah murtad? Iya, tapi Tuhan mau biarnya enggak. Dia mau pulihkan dan mau sembuhkan. Itu kan yang dia bilang di sini. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi Babylon, oke? Ingat, kondisi Laodikia Tuhan mau pulihkan dan sembuhkan. Oke, ingat itu ya yang kita ada garis ini. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari kemurtadan. Lanjut. Nah, the second angel's message udah apostasy, udah murtad. Orang-orang waktu menolak pekabaran pertama. Nah, terus kita lanjut. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di gereja ini. Mereka tidak akan disebut Babylon. Aduh. Jadi dia bilang, gereja murtad, gereja sama dengan dunia, dia gini-gini, tapi Tuhan akan sembuhkan dengan apa? Itu counsels itu yang Tuhan kasih, White Raymond, bla bla bla, semuanya itu ya, kita sudah baca. Dan mereka tidak disebut Babylon, tapi mereka akan menjadi garam dunia, terang dunia. Kenapa? Karena mereka akan terima itu counsel. Yang di atas, mereka sudah menerima terang, tapi nggak berjalan. Sekarang mereka pas terima ini counsel Tuhan pulihkan sembuhkan, mereka akan menjadi garam dunia, terang dunia. Mereka akan menjadi pembawa pekabaran yang hidup untuk memberitakan pekabaran yang hidup di hari-hari terakhir ini. Oke, jadi selalu dia bilang kondisi Laodikia bukan Babylon, kondisi Laodikia bukan Babylon, kondisi Laodikia bukan Babylon. Udah kalian lihat ya, dia punya Ellen White punya tulisan. Kondisi Laodikia bukan Babylon. Dia akan sembuhkan kondisi ini, tapi bukan Babylon. Kayak gitu. Dan lihat, ini kondisi Laodikia, dia bilang Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan. Mari kita bandingkan dengan kondisi Babylon. Oke, ini di Yeremia 51, ayat 7, 8, dan 9. Oke, dia bilang Babylon ada golden cup in the Lord's hand, dan Babylon ini membuat semua mabuk, oke? Semua mabuk. The nation, bangsa-bangsa sudah mabuk dari dia punya anggur, makanya mereka jadi marah. Kemudian di ayat 8, Babylon is fallen. Wah, ini second angel's message, ini the fourth angel's message. Sama, oke? Kenapa? Karena dia sudah buat semua nation minum anggur. Kalau ini orang selalu baca di Revelation 14, Revelation 18, sekarang ternyata ada di Yeremia. Babylon jatuh and destroy, sudah hancur. Meraunglah untuk dia. Ambil balm untuk dia punya sakit. If so, she may be healed. Jadi ambil obat, balm itu supaya dia bisa disembuhkan karena dia itu lagi kesakitan karena jatuh. Oke, kita lihat. Oke, ayat 9. He would have healed Babylon. We would have healed Babylon. Babylon mau disembuhkan, tapi she is not healed. Tapi kondisi Babylon itu nggak bisa, dia nggak mau disembuhkan. Oke, she is not healed. Dia nggak mau disembuhkan. Jadi kita lihat Babylon sudah jatuh. Oke, dia membuat seluruh bangsa minum anggur. Dia mau disembuhkan, tapi dia nggak mau disembuhkan. She is not healed, bukan nggak mau. Dia nggak disembuhkan. Oke, dia nggak disembuhkan. Nah, look at this one. Ini kondisi Laodikia, Tuhan mau sembuhkan, memulihkan, heal them from their backsliding. Kondisi Laodikia, kondisi Babylon, ini toh ke Babylon waktu Babylon jatuh, she is not healed. Nah, kalau kita mau bilang Advent Babylon, ini dia. Berarti Advent itu udah nggak bisa disembuhkan lagi. She is not healed. Oke? Jadi waktu Babylon jatuh, itu dia nggak disembuhkan. Kondisi Laodikia, dia Tuhan mau sembuhkan. Nanti kita tulis dia punya perbedaan. Babylon, she is not healed. Laodikia, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Itu perbedaan Babylon dengan Laodikia. Babylon nggak mau disembuhkan, Laodikia Tuhan akan menyembuhkan. Continue.
Baru Ellen White kutip Wahyu 18, saudara-saudara. Wahyu 18 ayat 1 sampai 8. Coba lihat sini ya. And after these things, I saw another angel. Ini Wahyu 18. Dan ini Wahyu 18 ayat 1 sampai 8. You look at, pay attention. Di atas ini dia bilang, Advent bukan Babylon. Terus dia kutip Wahyu 18 ayat 1 sampai 8 yang bilang-bilang di Wahyu 18 Advent sudah Babylon dan sudah jatuh. Padahal di atas ini dia bilang Advent bukan Babylon. Terus dia kutip Wahyu 18. Ngetin. Aduh. Jadi ini Wahyu 18 ini bukan di-apply kepada Seventh-day Adventist. Karena dia bilang Advent bukan Babylon. Oke, di sini. Terus dia kutip Wahyu 18 sudah ayat 1 sampai 8. Kita nggak mau baca, nanti kita baca lagi itu ulang. Kita hanya mau kasih ya sampai selesai ini kutipan. Oke, sampai di sini. Oke. Nah, terus sudah mau selesai ya. Terus coba lihat di sini. Seluruh pasal. Jadi ini seluruh pasal ini Wahyu 18 ini ya. Ellen White lagi kutip Wahyu 18. Seluruh pasal di Wahyu 18 ini menunjukkan bahwa Babel yang telah jatuh adalah gereja-gereja yang tidak akan menerima pesan atau pekabaran peringatan yang telah Tuhan berikan dalam pesan malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dan saudara-saudara, ini kata-kata ini ada di Great Controversy chapter 21. Oke. Waktu Ellen White tulis ini, di atas kan ini dia bilang Advent bukan Babylon, iya kan? Advent bukan Babylon. Terus dia kutip ini yang Babylon yang sudah jatuh dan dia bilang ini seluruh pasal ini ditujukan kepada gereja-gereja yang tidak akan menerima pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, terus langsung mereka menolak kebenaran dan menerima kebohongan. Jadi ini kebenaran ini, pekabaran malaikat 1, 2, 3 ditolak, dan mereka menolak kebenaran terus terima kebohongan. Nah, kebohongan apa yang mereka terima? Nah, ini dia. Oke, kita underline, nanti kita lihat dia punya kebohongan itu ya. Oke, terus dibilang, mereka menolak pesan kebenaran. They refuse the message of truth, pesan kebenaran. Terus dibilang, lihat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Oke, you know what? Next time kita akan pergi ke Great Controversy chapter 21. Terus kita akan lihat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 dan dia punya puncaknya 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Disitulah orang-orang yang menolak pekabaran malaikat 1, 2, 3 mereka akan menerima kebohongan dan kalian lihat kebohongan apa yang mereka terima dan waktu kondisi itu di fulfill atau dicapai baru Revelation 18 digenapi. Oke? Nanti ya kita baca. Jadi kalian ingat-ingat 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12. Itu orang pernah bahas, pernah belajar dulu, but you guys gonna see ada hal-hal di situ yang waktu kita baca di situ yang Ellen White bilang waktu kondisi ini dipenuhi, itulah komplit Babylon, 2 Tesalonika. Oke, kalau begitu mari belajar dua. Oh, ini akan terjadi baru komplit Babylon jatuh. Nah, terus dibilang pesan pekabaran Wahyu 18 jelas, sangat jelas ya dan clearly defined dan memang sudah jelas sekali di situ. Kenapa? Karena semua bangsa sudah minum anggur, dibilang di sini. Dan dibilang ya, siapapun yang membaca bab ini tidak perlu tertipu. Saudara, kalau kita baca Wahyu 18, jangan sampai tertipu. Oke? Karena ada penipuan yang akan terjadi di Wahyu 18. Yang mana? Ini yang saya lihat, oke? Saya bisa salah karena saya manusia. Yang penipuannya itu bilang Advent sudah Babylon dan harus keluar karena sudah jatuh. Ini Ellen White bilang kondisi Laodikia beda dengan Babylon. Two different things. Walaupun ada kondisi Laodikia, tapi itu bukan Babylon. Kondisi Laodikia Tuhan mau tegur, Tuhan ada counsel, dan Tuhan akan menyembuhkan. Kondisi Babylon nggak bisa disembuhkan.
Terus Ellen White kutip Wahyu 18. Yang mana di atas dia bilang Advent bukan Babylon. Sekarang Wahyu 18. Nah sekarang akhir zaman orang bilang Advent sudah Babylon dan sudah jatuh. Makanya dibilang kalau baca ini jangan tidak tertipu. Nah terus jadi apa dan kondisi Laodikia? Oke, apa Babylon yang dia bilang kondisi Laodikia bukan Babylon. Apa di Babylon yang membedakan antara Laodikia dengan Babylon? Ini ya kita mesti habis ini. Betapa setan akan bersukacita untuk sebuah pekabaran disiarkan bahwa satu-satunya orang yang telah Tuhan jadikan tempat penyimpanan hukumnya adalah orang-orang yang menerima pekabaran ini. Oke, jadi ini talk about Advent ya, yang mana satu-satunya Tuhan kasih hukumnya. Ini pekabaran Babylon dibilang, ini orang Advent sudah Babylon. Nah, terus dia bilang, kan Babylon itu ada anggur. Dia bilang, anggur Babel adalah meninggikan sabat palsu dan sabat tiruan di atas sabat yang telah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan untuk digunakan manusia. Dan juga ini immortality of the soul, kebakaan jiwa. Jadi saudara, dua hal berbeda. Kondisi Laodikia kita sudah tahu. Tuhan ada rencana untuk mereka menyembuhkan. Babylon, mereka nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena mereka sudah ganti sabat menjadi minggu. Dan juga mereka mempercayai immortality of the soul itu adalah anggur dari Babylon. Makanya kita punya pelajaran-pelajaran yang membuktikan apakah Advent itu Babylon. Kita lagi belajar dia punya anggur. Karena saudara-saudara yang membuat Babylon itu Babylon karena mereka ada anggur dan dia punya cup sudah full dengan abomination, kekejian. Dan kekejiannya itu kalau kita lihat di Yeskiel 8, dia punya cup full abomination itu adalah apa? Dia sudah worship Sunday. Nah ini makanya Ellen White bilang, anggur Babel itu adalah hari Minggu dan percaya kebakaan jiwa. Tapi kondisi Laodikia bukan kondisi Babylon, karena Babylon punya anggur, ada doktrin yang membuat dia Babylon. Kondisi Laodikia ya, tapi Tuhan akan tegur dan akan menyembuhkan mereka. Oke, jadi kita nggak mau kasih terus dulu, kita stop sampai sini karena dia punya waktu. Kita nggak akan membuka question dengan answer, oke, untuk saat ini karena kita juga sudah overtime. Yang saya mau bilang sama saudara-saudara, coba baca lagi ini kutipan di sini, oke, 1 MR 301 dan di bawah juga ini yang kita kasih Review and Herald 12 September 1893. Kalian lihat, oke, Ellen White selalu membedakan kondisi Laodikia dengan Babylon. Dan dijelas di situ, Babylon itu apa, saudara-saudara? Dan itu menggantikan sabat dengan minggu. Makanya Ellen White rasa sedih untuk orang-orang yang bilang Advent Babylon, karena satu-satunya yang menjaga hari sabat itu adalah orang Advent. Iya kan? Yang mengerti hari Sabat itu orang Advent. Mungkin Seventh Day Baptist skip hari Saturday, tapi mereka nggak mengerti the meaning of Sabat seperti yang sudah diberikan oleh A.T. Jones, pekabaran malaikat ketiga mengenai hari Sabat. Yang ngerti itu siapa? Orang Advent. Kondisi Laodikia ya, tapi Tuhan akan tegur terus sampai mereka mengerti akan hari Sabat. Mereka bisa mengundang Yesus masuk. Makanya pekabaran malaikat ketiga sangat penting. Dan gereja Babylon tolak pekabaran malaikat ketiga, itu hari Sabat, saudara-saudara. They reject mengenai hari Sabat. Dan itulah kondisi Laodikia, Babylon ya. Jadi so far yang kita mau kasih di sini, presentasi saudara adalah dua hal beda. Kondisi Laodikia dengan Babylon. Sekarang, kalau kita baca Great Controversy chapter 21, saudara akan baca dengan teliti mana kondisi Laodikia dan mana kondisi Babylon. Waktu Second Angel's Message, mereka punya kondisi Laodikia dan mempunyai kondisi Babylon karena mereka minum anggur. Itu Second Angel's Message. Makanya dari Second Angel's Message sampai Sandelo, apakah kita bisa membuktikan Advent Babylon atau enggak?
So far Ellen White bilang enggak. Dan jangan bilang-bilang Advent Babylon. Dan so far Tuhan kasih dengan clear, itu anggur itu apa, saudara-saudara? Kita baca. Immortality of the soul. Kebakaran jiwa, eternal torment of the wicked, penyiksaan kekal orang jahat. Deny pre-existence of Christ before his birth in Bethlehem, menyangkal Tuhan punya ketuhanan sebelum dia lahir di Bethlehem. False Sabbath atau Sunday, itu Babylon. Nah ini kita harus, apakah ini sudah kita terima dan menjadi kita punya doktrin Advent atau bagaimana? Nah kalau itu enggak, saudara-saudara jangan pernah bilang Advent Babylon. Dan untuk mau bilang Advent Babylon, kita harus buktikan semua 4-4 ini, at least 4-4. Dan untuk saya tidak, because why? Kita yang memelihara hari Sabat. Nggak bisa kita tuduh Advent Babylon, karena yang membuat Babylon itu dia akan keep Sunday. Oke? Sampai di situ ya. Jadi makanya sekarang untuk saudara dan saya anjurkan, please baca Great Controversy chapter 21 supaya next time kita bisa diskusi itu dan kita akan lihat yang mana ini yang harus keluar, apakah diaplikasikan untuk Advent atau untuk gereja-gereja di luar yang sudah menolak pekabaran malaikat pertama dulu dan tidak mau disembuhkan dengan pekabaran-pekabaran dan nanti akan dipanggil keluar. Oke? Anyway, sampai di situ dulu kita punya Bible study.